Kembali lagi di El Petra Ministry Channel yang selalu mengajak kita semua untuk semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga tentunya menjaga kesehatan kita ya, supaya kita bisa melakukan berbagai aktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan malam ini kita akan kembali belajar memahami isi Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 18. Dan nanti Om Yan akan memberikan kepada kita makna dan kita akan memahami apa sebetulnya isi dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 ini. Memberkati semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Nah, gitu ya Om. Apa kabar Om? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, ya Om, ini para pendengar udah siap-siap nih Om mau mendengarkan benih firman Tuhan yang akan Om sebarkan bagi kita semuanya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membaca dulu ya Om dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Sahabat Alpetra juga bisa ikut membacanya di rumah masing-masing ya. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus.
karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sedemikian firman Tuhan yang indah buat kita, dan kita akan mendengarkan makna dari benih firman ini yang akan disampaikan oleh Om Yan. Shalom, selamat malam. Jadi ini kisah orang yang sakit 38 tahun lamanya sampai lumpuh ya. Jadi keadaan orang ini betul-betul sangat menyedihkan. Tidak ada harapan. Boleh dikatakan sebenarnya sudah putus asa atau tunggu mati saja. Tetapi masih ada harapan karena di situ ada kolam yang unik. Artinya kolam itu sewaktu-waktu katanya digoncang oleh malaikat. Jadi kalau kolamnya itu seperti ada goncangan-goncangan airnya gitu ya, maka orang-orang yang sakit di sana itu ngantri untuk siapa yang duluan sembuh gitu. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya ya. Meskipun bangsa Israel itu banyak dosa, tapi anugerah Tuhan itu tetap tidak berubah ya. Jadi masih saja disediakan mujizat, cuman itu tadi terbatas. Jadi itu kolam itu katanya digoncang oleh malaikat, lalu siapa yang terjun duluan sembuh penyakit apapun. Jadi terjadi mujizat ya. Nah, di sini diceritakan ada orang yang sakitnya sudah 38 tahun. Bayangin tuh, sakitnya udah 38 tahun ya. Jadi kemungkinan juga sudah badannya kurus kering ya. Tetapi tentu sebenarnya dia tidak terlalu jauh dari kolam itu. Cuma namanya sudah parah ya. Jadi seringkali kalau kolam itu tergoncang, ada goncangan malaikat itu, jadi orang lain yang duluan yang menyemplung ke situ lalu sembuh gitu, penyakit apapun. Jadi memang Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah bangsa Israel ini tidak meninggalkan umatnya begitu saja ya. Meskipun bangsa Israel banyak dosa, tapi masih ada ya belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi melalui kolam itu, jadi kalau ada malaikat menggoncangkan kolam itu, lalu siapa yang pertama nyemplung sembuh gitu ya, mujizat gitu. Nah di sini ceritakan ada orang sakit yang sudah 38 tahun. Bayangin dah, mungkin juga udah kurus kering ya, udah putus asa dan sebagainya ya. Dan Tuhan Yesus itu mengetahui setiap orang, setiap keadaan, termasuk orang ini. Dan ternyata orang ini sakitnya karena dosa. Orang dapat penyakit itu tidak semua karena dosa ya. Meskipun ada ajaran yang mengatakan kalau ada orang sakit, lu ada dosa gitu. Termasuk orang Kristen juga ya. Termasuk pendeta juga, kalau sakit itu ada dosa tuh. Padahal tidak selalu begitu ya. Apalagi ilmu kesehatan modern ya, sekarang bisa menjelaskan banyak penyebab penyakit. Memang ada juga yang karena disebutnya itu psikosomatis, jadi pengaruh kejiwaan terhadap badan. Ada, itu cukup banyak sekarang, karena kan orang modern itu banyak masalah ya. Jadi karena banyak masalah psikologis, lalu akibatnya kepada jasmani gitu, fisik, jadi sakit. Nah ini orang ini juga kemungkinan besar dulu waktu masa remaja kali ya, dia berbuat dosa. Terus tidak disebutkan dosanya apa ya, bisa saja melanggar hukum Tuhan, lalu dia jadi lumpuh gitu ya. Ya ada orang yang mengatakan itu bisa secara psikologis gitu ya, karena orang itu merasa dirinya berdosa. Ada juga secara rohani, memang Tuhan pukul dia sampai dia bertobat sungguh-sungguh. Ada juga sebab-sebab yang lain, itu analisa orang kan macam-macam. Tapi di sini disebutnya memang dia
sakit parah ini karena dosa. Ya, untung aja dia nggak mati tuh, sakitnya sampai 38 tahun ya. Ya ini itu karena Tuhan mau menunjukkan anugerahnya kepada orang ini lewat Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi ini Tuhan Yesus kan pelayanan tidak lama, sebenarnya cuma 3 tahun. Tapi Tuhan Yesus kan tahu semua orang ya, segala sesuatu itu Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus juga tahu ini mengenai orang yang sakit 38 tahun ini. Jadi sudah waktunya, maka Tuhan Yesus sengaja datang ke situ. Ya, nah ini satu penghiburan juga bagi kita dalam segala penderitaan atau sakit penyakit. Tuhan tahu gitu. Lalu kalau karena dosa ya harus bertobat gitu. Tapi kalau sebab-sebabnya hanya karena secara fisik, ya bisalah ke rumah sakit ya, bisa sembuh lah gitu, atau makan obat dan sebagainya. Tapi khusus mengenai orang ini, dia sakit karena dosa. Mungkin waktu remaja ya, dia pergaulan salah ya. Jadi dia berbuat dosa, memalukan lah ya. Jadi dia sakit dan tidak sembuh-sembuh. Karena orang menjadi sadar akan dosa-dosanya itu tidak mudah. Ada orang yang begitu dipukul oleh Tuhan langsung sadar ya. Ada orang yang membutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah ini orang ini butuh sampai 38 tahun baru sadar tuh akan dosanya. Jadi lalu dia betul-betul menyesal ya. Menyesal tapi mau gimana? Mungkin juga sudah seperti kulit balut tulang gitu ya. Sudah putus asa lah. Tetapi di kolam Bethesda itu kadang-kadang di situ ada kolam, itu menurut kepercayaan mereka itu ada malaikat yang menggoncangkan kolam itu. Siapa yang pertama terjun ke dalam kolam itu bisa sembuh penyakit apapun gitu. Jadi di situ tuh betul-betul banyak sekali orang sakit macam-macam dah ya. Nah orang ini karena lumpuh selalu keduluan orang lain begitu. Jadi sudah 38 tahun nggak kebagian, nyemplung di kolam aja. Keadaannya menyedihkan. Mungkin sudah tidak ada harapan gitu ya. Mungkin sudah kurus kering ya, sudah kulit tulang bungkus kulit gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu mengetahui segala sesuatu. Dia sengaja mengunjungi orang ini. Tuhan Yesus sudah lihat, dia sudah sadar akan dosa-dosanya. Ya memang tidak semua penyakit karena dosa ya, tadi saya sudah sebutkan. Tapi orang ini sakitnya karena dosa dan tidak sadar sampai 38 tahun baru sadar ya. Ada orang yang begitu. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya tidak tega melihat penderitaan manusia ya. Termasuk orang yang menderita karena dosa. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak tega. Cuman orang menjadi sadar itu perlu waktu. Kadang-kadang waktunya panjang. Dan Tuhan itu sabar ya. Orang ini ditunggu oleh Tuhan untuk menjadi sadar itu sampai 38 tahun. Ya, ada orang sampai tua nggak sadar-sadar, tau nggak? Nah, kalau sudah sampai mati, ya udah nggak bisa bertobat dah ya. Tapi puji Tuhan ceritanya mengenai orang ini, dia sadar akan dosanya dan pas waktunya Tuhan Yesus sengaja datang mengunjungi orang itu untuk mengadakan mujizat menyembuhkan penyakit orang itu. Kalau menurut manusia ya tidak ada harapan lah, mustahil orang itu bisa sembuh gitu kan. Tapi bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil kan begitu. Nah jadi ceritanya itulah Tuhan Yesus sengaja datang ke tempat kumpulan orang-orang sakit macam-macam penyakit itu ya, yang di dekat kolam Bethesda itu. Dan Tuhan Yesus itu kan Allah, dia maha tahu. Jadi melihat ini orang ini sudah sadar dan akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya, maka Tuhan Yesus sengaja datang, sengaja ketemu orang ini aja. Lalu melihat orang itu sudah sadar akan dosanya, dan orang itu juga mungkin melihat Tuhan Yesus, dia pernah dengar lah bahwa Tuhan Yesus itu Mesias yang dijanjikan untuk menjadi juru selamat bagi bangsa Israel dan tentu saja bagi segala bangsa.
Lalu Tuhan Yesus sengaja datang kepada orang ini aja. Lalu mengatakan, dosamu sudah diampuni, kamu bangun, kamu sudah sembuh. Gitu. Nah ya, itulah mujizat Tuhan Yesus di situ berlaku atas orang itu. Nah, jadi itulah anugerah Tuhan Yesus Kristus itu ya, bagi orang berdosa yang sadar akan dosanya. Ya, jadi kalau orang ini tidak sadar akan dosanya, bisa aja sampai mati nggak sembuh. Ya, nah ini penting peringatan bagi kita juga. Bukan berarti setiap sakit itu karena dosa, ya kan? Itu penyebabnya macam-macam dah orang menjadi sakit. Tapi khusus mengenai orang ini sakit karena dosa, ya. Nah, kalau sakitnya orang itu karena dosa, ya harus bertobat, ya, harus ada. Dan Tuhan Yesus itu mengetahui siapa-siapa yang akan diselamatkan, maka Tuhan Yesus sengaja mendatangi orang ini. Gitulah. Nah, itu kisahnya itu tadi, orang yang sakitnya sekian lama, aduh sudah putus asa lah, sudah tidak ada harapan. Tuhan Yesus sengaja datang, mau tidak kamu sembuh? Waduh, itu orang itu ya seperti dikasih gimana ya. Tapi dia kasih bilang, nggak ada kata yang menolong saya. Kalau kolamnya sudah tergoncang airnya, orang lain yang duluan katanya. Kasihan dah ya, mungkin air matanya ada mengembang juga di matanya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus kan tidak butuh kolam untuk yang digoncangkan itu. Jadi langsung aja, kamu mau sembuh. Jadi ini menimbulkan harapan juga. Kalau orang sudah tidak punya harapan itu susah ditolong. Jadi tidak boleh putus harapan, tidak boleh putus asa. Putus asa adalah dosa. Ya, nah ini orang ini, jadi dia masih terus berharap, tidak putus asa. Tuhan tidak ada kesempatan untuk menceburkan diri ke kolam yang digoncang oleh malaikat untuk kesembuhan itu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu penderitaan orang ini, dan sudah waktunya juga dia sudah menyadari sebagai orang berdosa, maka Tuhan sengaja datang untuk menyembuhkan dia. Begitu. Jadi ini pelajaran bagi kita juga. Jadi kalau kita sakit, tentu kita harus tahu sebabnya apa, ya. Nah, kalau sakitnya karena ya hanya karena soal fisik aja, ya bisalah ke rumah sakit atau minum obat, ya itu gampang lah. Atau ada yang psikosomatis, itu soal kejiwaan ya. Nah itu katanya perlu psikolog tuh, ya. Jadi harus tahu tuh, ya bisa soal perasaan yang tertekan, bisa karena pikiran ya yang terganggu, bisa juga karena kemauannya tidak kesampaian ya, itu bisa sakit juga tuh, ya. Dan bisa karena hati nurani juga yang dosa ya, dan dia tidak mau sadar-sadar. Jadi macam-macam lah orang sakit itu. Bisa juga karena cuaca, bisa karena apa. Nah tapi orang ini khusus karena dosa. Jadi hanya pengampunan yang bisa menyembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus datang sengaja, karena Tuhan Yesus kan tahu hati manusia. Tidak ada hati manusia yang bisa tersembunyi dari Tuhan Yesus. Nah ini sangat penting juga, gitu. Termasuk orang Kristen ya, orang Kristen atau bukan orang Kristen ya. Jadi kalau orang Kristen ya harus selalu terbuka lah kepada Tuhan ya. Nah kalau orang bukan Kristen itu kan bergantung dia, ya. Ada agamanya, ada pendidikannya, ada gimana ya. Tetapi ini khusus orang ini, dia sakit karena dosa dan dia sudah sadar. Lalu pas Tuhan Yesus mau menyelamatkan dia juga. Begitulah kisahnya, Tuhan Yesus sengaja datang, tapi juga ditanya supaya ada harapan. Kalau orangnya sudah nggak mau sembuh, udah putus asa juga, ya udah terserah kamu lah, mau mati lah. Ceritanya itu kalau kasarnya ya. Tapi Tuhan Yesus dengan lemah lembut bertanya, apakah kamu mau sembuh? Waduh, itu harapannya ya. Ya kalau dia bilang, aduh katanya orang lain sudah duluan nyemplung katanya kalau kolamnya itu goncang katanya. Tapi Tuhan Yesus ya memang sengaja mau memberikan anugerah kesembuhan ya. Meskipun dia ngomong banyak lah, namanya orang
sakit lama ya, suka ngomongnya itu suka kalau bisa mah dia mau curhat lah gitu ya. Itu Tuhan Yesus ini perkataan Tuhan itu luar biasa, langsung bangun, angkatlah tilammu, jalan. Itu seolah-olah ya gampang sekali Tuhan Yesus kalau menyembuhkan orang ya. Nah ini kalau katanya orang menerangkan dari segi psikosomatis ya, itu itu keterangannya panjang lebar secara psikologis. Tapi ini tidak membutuhkan keterangan banyak ya. Tuhan Yesus datang, ya apa kamu mau sembuh? Ya bilang ya, kamu bangun, ya angkat itu tilam kamu itu dan berjalan. Ini luar biasa, mujizat. Jadi perkataan Tuhan Yesus keluar dari mulut Tuhan Yesus untuk menyembuhkan itu sudah langsung kuasanya keluar juga ya, dan orang itu disembuhkan ya, puji Tuhan. Cuman ada masalah. Apa masalahnya? Hari Sabat. Nah itu hari Sabat, hari Sabtu itu tidak boleh bekerja gitu. Sampai-sampai karena fanatiknya katanya berbuat baik juga nggak boleh. Aneh ya, itulah orang beragama ya. Boleh fanatik, tapi fanatik yang benar, fanatik yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan ditambah-tambah sendiri gitu. Nah ini orang Yahudi itu waktu itu tambah-tambah aturan yang memberatkan ya. Jadi Tuhan Yesus itu mau menyatakan anugerah dan juga mau menjelaskan soal hari Sabat itu, gitu kan? Jadi Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya menyembuhkan orang sakit yang sudah 38 tahun yang tidak ada harapan ini, tapi juga untuk memberitahu justru hari Sabat itu hari orang bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, yang menerima anugerah lah, gitu, bisa menerima kesembuhan juga. Gitu. Nah ini kisahnya secara singkatnya begitu, gitu ya. Apakah Pak ada yang mau untuk dikemukakan dari hal ini? Oh iya Om, baik Om. Sobat Petra, tadi indah sekali ya renungan dari Om Yan yang dibagikan, makna dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Iya Om, ini ada yang menarik Om di ayat yang ke-17 ya Om. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini gimana ya Om, apanya gitu, maknanya? Jadi maksudnya Tuhan Allah Bapa di sorga itu tidak pernah berhenti bekerja, baik memperhatikan alam semesta maupun kehidupan manusia, dan juga soal bagaimana untuk menyelamatkan orang berdosa supaya bertobat dan sebagainya. Banyak sekali pekerjaan Allah Bapa itu. Dan jadi bukan nganggur gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus juga diutus ke dunia ini yang untuk mengambil bagian dari karya Allah Bapa di sorga itu. Di antaranya itu karya penyelamatan. Tetapi karya penyelamatan itu banyak orang membatasi hanya soal rohani gitu. Padahal karya penyelamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus itu meliputi manusia seutuhnya, ya rohani, ya jiwani, ya jasmani gitu. Nah ini dibuktikan di sini. Jadi orang yang sakit 38 tahun itu sebenarnya bukan hanya sakit rohani dosa itu ya, tetapi juga jiwanya sudah putus asa ya, sudah, dan jasmaninya sudah makin lemah. Menurut manusia dia tidak ada harapan ya, sudah tidak ada harapan baik jasmani, baik jiwa maupun rohani. Tapi Tuhan Yesus kan juru selamat yang sempurna. Jadi bukan hanya menyelamatkan rohani ya, tapi juga menyelamatkan jiwa gitu kan, supaya jiwa manusia juga yang percaya pada Tuhan supaya kuat, supaya bangun. Nah, jasmani juga Tuhan Yesus mau menganugerahkan kesembuhan, kesehatan, kecuali kalau ada maksud lain gitu. Ya. Bisa gitu ya Om? Gitu, iya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus maunya manusia itu ya rohaninya sehat, jiwanya sehat, dan jasmaninya sehat. Kecuali kalau ada hal-hal yang khusus yang Tuhan berurusan dengan seseorang gitu.
Ya Om. Ini menarik nih Om. Om, dari penjelasan tadi Om itu juga kan ini dari ayat selanjutnya ya Om, ayat yang ke-18 itu ini kan membuat marah katanya orang-orang Yahudi ya Om. Terus dituliskan di ayat 18 itu marah karena menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Ya Om. Nah, ini orang-orang zaman sekarang juga banyak yang gitu kan. Yesus itu bukan Allah. Nah, di mana ayatnya dia menyamakan dengan Allah atau mengaku dirinya Allah gitu, Om. Mungkin itu juga waktu zaman itu ya Om, Yahudi itu marah gitu. Orang Yahudi itu sangat fanatik. Gak boleh ada orang yang seolah-olah meninggikan diri, apalagi sampai menyamai dengan Tuhan Allah. Gitu. Jadi itu kan Tuhan Allah, bangsa Israel itu Tuhan Allah yang Maha Esa ya ceritanya itu, apa istilahnya itu, yang nggak boleh ada yang mau menyamai gitu. Tapi di sini Tuhan Yesus mengaku Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu Bapaknya. Nah ini sampai sekarang orang nggak bisa terima. Itu kan seolah-olah menyekutukan Allah. Gitu. Padahal Tuhan Allah yang Maha Esa itu selalu bersama-sama dengan firman-Nya dan selalu bersama-sama dengan Roh-Nya. Dan firman Allah itu bukan kata-kata yang kosong, tapi kalau menurut Alkitab firman Allah itu pribadi yang kemudian menjelma menjadi Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias. Nah ini banyak orang tidak memahami atau tidak mengenal Allah yang Esa itu seperti bilangan satu aja. Bilangan satu yang tak ada di mana melayang-layang seperti bilangan satu. Nah ini kurang memahami. Tuhan Allah di dalam Alkitab yang kita percaya itu Tuhan Allah yang hidup ya, yang selalu bersama-sama dengan firman yang hidup ya, dan kemudian bersama-sama dengan Roh Allah yang hidup. Jadi Tritunggal itu sebenarnya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tetap Tuhan Allah yang sejati itu Tritunggal. Hanya bedanya kalau di Perjanjian Lama itu Allah, Firman, dan Roh Allah. Kalau di Perjanjian Baru Tuhan Allah Bapa, nah firman-Nya menjadi manusia Yesus Kristus, dan Roh-Nya sama seperti di Perjanjian Lama. Rohul Kudus istilahnya sekarang itu sama dengan Roh Allah yang hidup begitu. Nah, apakah itu berarti kita mempercayai ada tiga Allah? Ya tidak mungkin lah. Tuhan Allah yang Maha Esa gitu. Tetapi kita harus tahu manusia pribadi kita ini masing-masing satu pribadi tapi juga Tritunggal. Ada jasmani yang kelihatan, ada roh kepribadian, ada kejiwaan juga gitu. Nah ini orang kadang-kadang tidak memahami apa bedanya roh dan jiwa gitu kan, karena bisa dipisahkan gitu kan. Tapi kalau orang meninggal dunia itu rohnya pergi gitu ya kan. Nah jadi ada roh, ada tubuh, dan ada jiwa itu yang sifat yang kita bilang sifat-sifat manusia. Tuh sifat-sifat atau sikap manusia itu dari jiwanya, gitu. Nah itu kira-kiranya begitu, Pak. Iya Om. Jadi dari penjelasan Om saya juga jadi dapat pengertian Om. Ya kalau kita percaya sama Allah yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Pencipta, gitu ya, Maha segala-galanya Allah. Terus kalau Allah jadi manusia, emang kenapa gitu? Allah bisa jadi apa aja. Mau Allah jadi seandainya tidak menjelma jadi Yesus gitu, yang namanya orang Yesus itu kan bisa aja. Allah itu kan Maha Kuasa. Lalu kenapa dipermasalahin gitu ya Om ya? Itu ada pertanyaan yang mendasar. Kalau Allah itu menjadi manusia Yesus, apakah surganya kosong? Itu dia. Allah Bapa selalu bertahta di sorga gitu ya. Orang setuju atau tidak setuju ada istilah bertahta di sorga, tapi maksudnya itu yang berdaulat, yang mengendalikan langit dan bumi. Nah itu cuman singgasana, seolah-olah punya singgasana di sorga. Itu istilah-istilahnya untuk bisa manusia membayangkan saja. Karena kalau Tuhan Allah tidak bisa dibayangkan, jadi bagaimana kan? Nah itu kita bersyukur Allah Alkitab itu Allah yang memperkenalkan diri. Jadi bukan Allah yang entah-antah berantah gitu, yang orang menduga-duga. Tidak.
secara perlahan-lahan Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang sejati itu memperkenalkan dirinya, baik sebagai Allah yang bertakhta di sorga, ya, juga sebagai firman-Nya yang mempunyai pribadi, dan juga Roh Allah yang mengendalikan alam semesta. Itu Roh Allah yang mengendalikan alam semesta. Bisa sekali penjelasan dari Om. Baik sahabat Alpetra, itu penjelasan singkat dari Om Yan, dan semoga apa yang saya tanyakan tadi juga menjadi pertanyaan kita semua ya, dan sudah dijawab, dan semoga jawaban dari Om Yan juga menjadi jawaban buat kita semuanya. Sahabat Alpetra, tanpa mengurangi rasa kasih sayang dalam Kristus Yesus, rupanya waktu juga yang memisahkan kita. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan nanti kita akan berjumpa lagi tentunya di tayangan yang selanjutnya. Terima kasih Om atas penjelasannya dan benih firman Tuhannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Shalom Maranatha.